sahabat, prok luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Luar biasa, masih semangat kan teman-teman di rumah? Nah, sebelum kita mulai, kita mau pujikan lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Kita sampai hitungan yang ke-10 ya. Oke, siap? Kita bangkit berdiri yuk. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Terima kasih teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita lipat tangan, duduk manis, kita tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap rencana yang Engkau berikan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami masih boleh menikmati sekolah minggu kami masih boleh mengikuti sekolah minggu online kami. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa sertai kami, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami senantiasa perlindungan. Tuhan Yesus, berkatilah kami. Haleluya, amin. Lagu berikutnya apa nih Kak Tias? Sekarang kita mau pujikan Hati-hati Gunakan Tanganmu. Teman-teman bergerak. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati
kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berhati-hati dalam menggunakan tangan, kaki, mata, dan mulut kita. Kita selalu berhati-hati dalam menggunakan tubuh kita untuk selalu memuji Tuhan. nama Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan untuk mendengarkan cerita. Ya kan Bunda? Iya. Ya kan? Kak Adit siap? Siap. Kita siap? Siap tentunya. Oke, kita mau siapkan hati kita mau pujikan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, dan ada di langkah. Oke, siap Kak Adit? Siap semuanya? Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, oh. Buka Alkitab. Lalu ku baca. Srek, srek, srek. Teman-teman, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Ajarkan kami untuk bisa memahami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Bunda Eri. Saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Sebelumnya, Bunda Eri ingin bertanya, di antara teman-teman pasti memiliki kemampuan tertentu. Ada yang pintar menari, ada yang pintar bernyanyi, ada yang pintar menggambar. Pastinya punya dong. Nanti teman-teman tulis di kolom komentar ya. Nah, semua kemampuan itu adalah karunia dari Tuhan. Teman-teman tahu karunia itu apa? Ya, karunia adalah pemberian dari Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita. Apa yang disampaikan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-9. Yuk, siapkan Alkitabnya. Kita buka bersama-sama. Bunda Eri ulangi 1 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Sudah? Bunda Eri bacakan untuk semua ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak berkekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus
Tuhan kita adalah setia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar sabdanya, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Nah, seperti yang Bunda Eri sudah jelaskan tadi, bahwa setiap kita punya karunia masing-masing. Bisa jadi ada yang pintar menyanyi, bisa jadi ada yang dia pandai menggambar, pandai menari, ataupun juga pandai bermain musik. Setiap kita mendapat karunia yang berbeda-beda. Jadi kalau kita memiliki karunia yang berbeda dengan teman kita, tidak perlu berkecil hati, karena Tuhan sudah menganugerahkan karunia yang berbeda-beda kepada kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, karena sudah mendapat karunia yang luar biasa, kita diwajibkan untuk selalu bersyukur, seperti apa yang sudah diingatkan Rasul Paulus kepada kita. Kita harus senantiasa bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita karunia yang bermacam-macam. Dan sebaiknya kita juga menggunakan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yang pintar bernyanyi, jangan lupa setiap hari harus memuji nama Tuhan. Yang pintar bermain musik, ayo kita pelayanan di gereja untuk memuji nama Tuhan. Yang pintar di bidang yang lain, yang mempunyai karunia di bidang lain, juga harus senantiasa bersyukur dan menggunakan karunia-Nya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi teman-teman, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus selalu bersyukur atas setiap karunia yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, dan kita tidak boleh berkecil hati ketika kita memiliki karunia yang berbeda dengan teman kita, dengan saudara kita, karena setiap orang mempunyai karunia-Nya sendiri. Dan kita harus menggunakan karunia kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu firman yang bisa Bunda Eri sampaikan hari ini. Kita sama-sama berdoa, memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita untuk senantiasa melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini yang boleh mengingatkan kembali kepada kami bahwa setiap kami telah Engkau beri karunia. Mampukan kami Tuhan untuk bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan kepada kami, dan mampukan kami menggunakan karunia kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk setiap kegiatan yang harus kami lakukan, walaupun kami masih harus tetap berada di rumah, tapi kiranya Tuhan memberkati kami, jangan biarkan kami menjadi bosan, dan biarlah kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Gimana teman-teman firman hari ini? Terberkati kan? Dan pastinya Mamita juga percaya bahwa Tuhan pasti memberikan karunia yang luar biasa buat teman-teman. Nah, Mamita pernah nih punya video tentang teman-teman yang memujikan lagu Kasih Yesus. Nah, kita putarkan ya. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. Bunga di taman, oh Yesusku. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Teman-teman sudah lihat kan videonya?
karunia Tuhan buat kita itu banyak banget. Tadi contohnya kita sudah lihat videonya, karunia Tuhan buat teman-teman bisa bernyanyi. Nah, teman-teman kita harus semangat terus, jangan pernah lelah untuk selalu memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan karunia-Nya bagi kita semua. Kita akan akhiri sekolah minggu kita mau pujikan, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sampai bertemu lagi di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.